Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 774. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rumah Guanghan bisa mendapatkan perhatian dari tingkat tertinggi di markas. Guru suci Yao Guang juga memiliki keterkejutan di hatinya. Dia samar-samar merasa apakah dia bisa kembali ke markas besar Tianzhu atau tidak. Namun dia memiliki perasaan mungkin Qin Chen adalah kunci yang sangat penting. Karena itulah dia tidak menggunakan kekuatan magisnya sebelumnya. Dan dia tidak memata-matai Qin Chen secara agresif. Karena ada perhatian besar dari kantor pusat tingkat tinggi, maka identitas Qin Chen secara alami tidak akan menjadi masalah. Putra ini siapa itu? Guru suci Yao Guang bergumam, dan kemudian seluruh sosoknya telah menghilang ke kedalaman istana surgawi. Saat ini secara alami Qin Chen tidak mengetahui semua ini. Dia mengikuti Penatua Agung untuk menerima pena suci kuno, dan kemudian membawa Ao Qingling dan beberapa orang kembali ke guanya di puncak Qingtian. Cimei, mulai sekarang kamu akan tinggal di puncak Qingtianku untuk memperbaiki rantai. Seharusnya puncak Qingtianku ini lebih kuat dari rumah guamu sendiri. Saat ini ada juga Cimei yang kembali bersama Qin Chen. Kali ini Cimei dianggap sebagai perbuatan baik. Qin Chen bukanlah orang yang menyukai satu sama lain. Bagaimanapun, puncak Qingtiannya sangat besar. Cimei secara alami lebih baik berkultivasi di sini daripada di gua divisi seni bela diri. Dan Qin Chen juga sedikit melonggar ketika ada Cimei, Ao Qingling dan yang lainnya. Secara alami dia akan banyak bersantai dan mereka akan lebih mahir dalam mendirikan cabang Papillon Candi di rumah Guanghan. Terima kasih untuk Chen Shao, kata Cimei. Dia buru-buru membungkuk dengan senang. Dia tahu bahwa dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Chen Shao adalah sosok yang bahkan diprioritaskan oleh menteri. Karena sebenarnya di Tianzhu sangat sedikit orang yang bisa bertemu langsung dengan menteri. Bahkan beberapa orang terkemuka, banyak penatua belum pernah bertemu dengan menteri. Karena kamu telah mengikutiku, kamu secara alami akan mendapat manfaat besar di masa depan, kata Qin Chen dengan ringan. Tetapi kemudian Qin Chen mencapai kedalaman gua dan mulai menyempurnakan pagoda kaca kibau. Di harta karun pagoda kaca kibau ini, dengan warisan kaisar artefak kuno, tidak mudah bagi Qin Chen untuk menyempurnakannya. Sampai saat ini itu hanya ditekan dan tidak dimurnikan. Namun Qin Chen tidak bisa menahannya sama sekali. Dalam buku asal-usul pikiran Qin Chen, teknik pemurnian yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Bahkan tanpa teknik penyembuh langit, Qin Chen memiliki banyak cara untuk memperbaiki pagoda kaca kibau. Boom! Setelah pemotongan cepat, Qin Chen dengan kasar menampilkan berbagai teknik pemurnian. Tiba-tiba rune yang kuat menyapu dan mulai bergetar di sekitar pagoda kaca kibau. Di pagoda kaca kibau nampak muncul cahaya Tao yang masih menolak. Tetapi Qin Chen tidak peduli dan terus mendorong. Tiba-tiba ada celah dalam cahaya dan ada kecenderungan untuk pecah. Qin Chen, beraninya kamu memperbaiki pagoda kaca kibauku. Pada saat ini raungan Xiang Wudi ditransmisikan dari pagoda kaca kibau. Ini adalah tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Xiang Wudi pada pagoda kaca kibau. Qin Chen, kamu ingin menyempurnakan pagoda kaca kibau. Ini adalah angan-angan. Anda tidak akan berhasil. Anda dapat dengan cepat mengembalikan pagoda kaca kibau ini kepadaku. Dan kemudian aku akan menghapus keluhan antara Anda dan saya. Jejak jiwa Xiang Wudi itu muncul di kedalaman pagoda kaca kibau. Itu tidak bisa dilenyapkan. Pagoda kaca kibau dengan kuat melindunginya. Kecuali jika Qin Chen benar-benar dapat menyempurnakan pagoda kaca kibau, baru itu bisa dilenyapkan. Ini juga merupakan alasan mengapa Qin Chen tidak menggunakan teknik penyembuh langit. Karena begitu dia menggunakannya, dia secara alami akan ditangkap oleh jejak jiwa Xiang Wudi dan ada resiko kebocoran. Namun bahkan tanpa teknik penyembuh langit, Qin Chen masih bisa menyempurnakannya. Saya melihat cahaya meledak dari pagoda kaca kibau dan itu sedikit hancur. Teknik pemurnian macam apa mampu menyempurnakan pagoda kaca kibauku?
Jejak jiwa Xiang Wudi menunjukkan kekuatan yang kuat, mendesak pagoda kaca kibau untuk menahan pemurnian Qin. Tetapi itu tidak berguna. Pada akhirnya jejak jiwa Xiang Wudi itu berhasil dihancurkan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana pagoda kaca kibau bisa dihancurkan? Kata jejak jiwa Xiang Wudi. Nampak dia menunjukkan ekspresi menakutkan di wajahnya, sebelum pada akhirnya dia runtuh dan hancur. Qin, saya tidak berdamai, kata tanda jiwa Xiang Wudi sebelum pada akhirnya benar-benar menghilang. Seni perbaikan langit. Seni penyembuh langit, perbaiki untukku. Jejak jiwa Xiang Wudi telah hancur dan Qin tidak lagi memiliki kekhawatiran dan langsung mendesak teknik perbaikan langit. Tiba-tiba Qin terus menyempurnakan larangan pada pagoda kaca kibau dan kemudian menggabungkannya ke dalam cakram Gyo Qiankun. Kemudian retakan mulai muncul di pagoda kaca kibau, dan dengan ledakan terakhir pagoda kaca kibau meledak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pecahan-pecahan itu kemudian bergabung ke dalam cakram Gyo Qiankun. Segera cakram Gyo Qiankun mulai berputar dengan panik, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Sungguh kekuatan yang hebat, kata Qin. Dia sedikit terkejut. Pagoda kaca kibau berisi aturan yang sangat kuat dan aura api yang luas, tetapi semuanya dihancurkan oleh Qin dan kemudian diserap oleh cakram Gyo Qiankun, mengubahnya menjadi kekuatan yang paling murni. Boom! Penampilan cakram Gyo Qiankun mulai berubah. Awalnya berevolusi menjadi penampilan gua 1000 pencuri, tetapi sekarang telah mulai berubah menjadi penampilan pagoda kaca kibau, dan nyala api muncul satu demi satu. Menaranya persis sama. Luar biasa, kata Qin. Jika bukan karena kemampuan Qin untuk melihatnya, dia bahkan tidak akan dapat mengetahui secara sekilas apakah ini pagoda kaca kibau yang atau cakram Gyo Qiankun. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, api 7 warna dan aura yang keluar dari pagoda kaca kibau persis sama dengan aslinya. Ubah lagi, kata Qin. Segera cakram Gyo Qiankun yang berbentuk pagoda kaca kibau itu langsung berubah lagi menjadi gua 10.000 pencuri, menjadi harta luar angkasa lagi, dan semua nyala api dipadatkan. Kemudian pikiran Qin bergerak lagi dan cakram Gyo Qiankun berubah lagi menjadi pagoda kaca kibau dengan api 7 warna yang kuat bermekaran, meledak dengan kekuatan hukum yang luar biasa, membuat Qin merasa terkejut. Bagus, cakram Gyo Qiankun saya sekarang mampu berubah-ubah, kata Qin. Dia juga tidak menyangka bahwa pagoda kaca kibau ini lebih kuat dari yang dibayangkan oleh Qin. Qin nampak sangat gembira dengan pemurnian kali ini. Kekuatannya telah ditingkatkan lagi dengan perlindungan dari pagoda kaca kibau. Pertahanannya juga dapat digandakan lagi, dan efektivitas tempurnya juga dapat ditingkatkan sebesar 20%. Namun ini juga bukan kekuatan pagoda kaca kibau yang maksimal. Pagoda kaca kibau adalah harta karun tertinggi dari tahap air suci surgawi. Dengan basis kultivasi Qin saat ini itu tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Selain itu, pagoda kaca kibau ini terus-menerus memancarkan nyala api. Kekuatan nyala api ini luar biasa, terutama setelah diintegrasikan ke dalam api iblis King Lian dan api langit lainnya. Itu telah meledak dengan kekuatan menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pagoda kaca kibau ini sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan api langit dan juga dapat membiarkan api langit. Oke, saya belum pernah memiliki kesempatan untuk meningkatkan beberapa api besar saya sebelumnya. Sekarang saya memiliki 2 harta, Istana Ji Xiaodao dan juga pagoda kaca kibau. Keduanya dapat digunakan untuk membiarkan api, cukup untuk membuat kekuatan api langit saya meningkat lagi, kata Qin seraya berdiri dengan aroma api yang bersinar dari tubuhnya. Kekuatan Qin sebenarnya meningkat lagi. Boom! Qin berjalan keluar dari gua dan langsung menarik perhatian Ao Qingling dan yang lainnya. Selamat untuk Chen Shao karena keuntungannya, Ao Qingling dan yang lainnya dengan bersemangat berkata. Mereka secara alami dapat merasakan napas dalam dari Qin. Jauh di dalam mata mereka, seolah-olah ada pusaran air. Setiap saat kekuatan tak berujung lahir, mereka hampir memiliki dorongan untuk berlutut. Tidak apa-apa, kata Qin. Dia melambaikan tangannya. Peningkatan ini bukanlah apa-apa. Hal yang paling penting baginya sekarang adalah untuk dapat menerobos ke tahap tengah suci surgawi. Ini adalah yang paling kritis. Pergi, ikuti aku ke Gedung Wangu. Gedung Wangu masih berutang 1 pena suci kuno terhadapku. Saat Anda keluar kali ini,
Anda juga dapat mendirikan cabang Papilun Cendi di rumah mansion Guanghan dan menghubungi Yunzhou. Kata Qin Chen, dia telah memantapkan posisinya di Tianjuo dan mulai membuka jalan untuk tujuan berikutnya. Apalagi masih ada waktu 3 hari sebelum menteri akan membawanya pergi ke rumah mansion Guanghan. Boom, selanjutnya Qin Chen meninggalkan Tianjuo. Di belakangnya nampak Cimei mengikuti. Melihat kedua orang itu, semua murid di sepanjang jalan menghormati dan menegakkan otoritas abadi. Ketika Qin Chen meninggalkan Tianjuo, saat ini di kedalaman divisi pemurnian, raungan marah tiba-tiba bergema. Qin Chen, aku harus menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping, menjadikan jiwamu tersiksa selama ratusan ribu tahun, memurnikan tubuhmu. Xiang Wudi nampak meraung, penuh api berkobar. Tubuhnya penuh aura, dan tubuhnya yang terluka parah oleh Qin Chen sebelumnya saat ini telah benar-benar pulih. Di tengah alisnya, sosok yang luar biasa muncul. Itu adalah Kaisar Artepak kuno mekar dengan napas abadi. Dan di samping Xiang Wudi ada seorang penatua yang kuat yang semuanya adalah penatua tertinggi dalam Tianjuo. Dan Xiang Wudi ada di belakang mereka. Putra suci yang menantang surga serta pendukung di belakangnya benar-benar luar biasa. Meskipun penatua Hao Jun telah dihapuskan dari basis kultivasinya dan telah diturunkan, tetapi masih ada penatua teratas lainnya seperti penatua Longgu. Penatua Longgu telah melakukan keterampilan magis, menghabiskan banyak sumber daya, dan membuat Xiang Wudi sembuh dari cederanya. Xiang Wudi, Qin Chen telah dipanggil oleh Tuan Menteri. Anda harus tetap tenang. Kita jangan bertindak gegabah, kata penatua Longgu. Apakah seperti itu? Kurang ajar sekali anak itu. Dia bahkan merampas hartaku. Merampas harta lebih kejam dari balas dendam, kata Xiang Wudi. Dia meraung, wajahnya buas seperti hantu. Setelah diskusi yang panjang, mereka semua pada akhirnya sepakat akan membunuh Qin Chen pada saat cobaan besar di berbagai provinsi. Pada saat itu, jenius dan putra suci dari banyak provinsi sekitarnya akan berkumpul bersama. Pada saat itu, Tianjuo juga memiliki beberapa tempat. Qin Chen, sebagai putra suci baru dan murid utama, dia pasti akan berpartisipasi. Dan Xiang Wudi juga memiliki tempat untuk berpartisipasi. Selama dia mencapai tempat pengalaman, akan ada banyak bahaya. Jika Qin Chen terbunuh di sana, itu dianggap telah menemui bahaya. Mereka akhirnya setuju untuk membunuh Qin Chen di sana dan mulai merencanakan rencananya dari sekarang. Pada saat ini Qin Chen secara alami tidak mengetahui semua ini. Saat ini dia sudah tiba di Gedung Wangu bersama Cimei dan lainnya. Chen Xiao, kamu telah datang. Begitu Qin Chen datang, Ruo Rui langsung menyapanya, mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Sepertinya kamu telah siap untuk pena suci surgawi kelas menengah yang kuinginkan. Qin Chen tertawa. Kali ini saya datang ke sini selain mendapatkan kembali pena suci, saya juga akan melakukan bisnis besar dengan Anda. Saya membutuhkan bantuan Anda dari Gedung Wangu untuk mendirikan cabang Papilun Cendi saya di Guanghan Mansion, kata Qin Chen. Jangan khawatir, Chen Xiao, pena suci kunonya telah dipersiapkan, kata Ruo Rui sambil tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Chen Xiao, pena suci kuno ada di cincin penyimpanan ini. Tuan Tianxing Genren telah mempersiapkannya untukmu. Adapun pendirian cabang rumah Guanghan, kami juga dapat membantu. Tetapi masalah ini sangat penting, dan tuan rumah Tianxing Genren tidak bisa menjadi tuan rumah yang besar. Jika itu adalah cabang teratas, itu tidak mungkin. Tetapi jika itu hanya cabang biasa, itu tidak apa-apa, kata Ruo Rui. Oh begitu, baiklah, tidak apa-apa. Qin Chen berpikir sejenak. Untuk saat ini dia tidak membutuhkan terlalu banyak cabang Guanghan Mansion. Ngomong-ngomong, Master Tianxing Genren, saya ada di sini sekarang. Mengapa dia tidak keluar untuk menyambut saya? Kata Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.